Teman-teman semua sudah pada nonton, gimana? Pada suka nggak? Oh, ada suka. Alhamdulillah. Oke, memang sebetulnya kita mengkategorikan Zona Merah ini sebagai action thriller. Iya. Cuma kalau kita melihat sub-genre-nya, sebetulnya memang ada sub-genre zombie. Iya. Dan kenapa ini merupakan sesuatu yang berbeda? Karena to be honest kita belum pernah mencoba ini sebelumnya. Jadi kita cukup gila mungkin ya gitu untuk mau mencoba ini. Cuma kita penuh dengan keyakinan bahwa mungkin ini menjadi sebuah tontonan yang berbeda untuk audiens video dan untuk masyarakat Indonesia, karena kita itu berkomitmen untuk selalu mengeksplor dan membuat tontonan yang tersedia untuk berbagai jenis audiens gitu. Oke. Jadi kita nggak cuma pengen stuck dengan satu pola tontonan saja, tapi kita ingin mencoba berbagai genre baru sehingga mungkin reach-nya itu jadi lebih jauh. Oke. Kali ini mempersembahkan genre yang bikin sport jantung to the max ya. Betul. Kemudian bagaimana awal kolaborasi ketemu dengan tim screenplay dari timnya Mas Faye dan juga tim Penakawan dari Mas Fajar. Awal bertiga ketemuan nih kolaborasinya. Sebetulnya dari awal tuh sudah ada pembicaraan tentang kita punya ide gila nih gitu dari tim screenplay dan dari Penakawan. Terus waktu itu datang ke kita juga mikir kita berani nggak ya untuk mencoba sesuatu yang baru. Tapi kalau kita nggak berani mencoba, mungkin kita nggak akan pernah tahu gitu seberapa jauh ini akan sampai ke audiens kita. Ya, bagaimana menciptakan series yang sekali lagi juga mengenalkan sebuah katakanlah istilah mayat hidup ya. Betul. Nah ini adalah tadinya juga kita kok ya bisa-bisanya gitu ide gila ini muncul gitu. Tapi ternyata ketika kita along the way the conversation kok kayaknya makin yakin bahwa ini tuh sebetulnya bisa kita berikan nafas lokal. Makanya kita sepakat akhirnya gimana kalau menyebutnya sebagai mayat hidup gitu. Nah kalau bicara mengenai keberanian juga dan juga ide gila, nampaknya juga yang bisa disalahin juga lah tim dari Penakawan ya. Oh iya, Mas Fajar. Guilty as charged, Mas. Mas Fajar, ketemu dengan tentunya video dan juga tim dari screenplay juga dengan ide yang ada dari Penakawan juga. Ini bagaimana proses dari awal muasal untuk akhirnya muncul bahwa ini kayaknya ada sebuah ide gila yang nampaknya berani untuk tawarkan kepada video juga screenplay, Mas. Silakan Mas Fajar. Ini boleh sekarang boleh ngomong. Oke. Terima kasih. Nah, awalnya kan sebenarnya ide ini muncul karena kita sering ngelihat berita waktu itu kalau nggak salah Bupati Langkat yang mengurung orang di dalam kurungan gitu. Bilangnya dulu rehabilitasi gitu. Terus dari kisah nyata dong. Ini sangat dekat dengan inspired by. Biar nggak salah kutip. Inspired by. Dia dimarahin loh sama Ayo loh. Oke, ada Pak Bupati langsung nih. Lalu ide itu kemudian kita modifikasi lalu kita kembangkan karena sebenarnya waktu dulu kita pernah punya prototipe zombie juga gitu, terus kemudian kita kembangin dengan ide baru ini dengan Bupati Langkat dengan orang-orang yang dikurung. Gimana kemudian muncul pertanyaan lagi, what if kalau orang-orang yang dikurung ini kemudian malah jadi sumber masalahnya gitu. Lalu kita kaitin ke politik dikit gitu. Terus kita kaitin dengan cerita-cerita yang ada di Indonesia yang milik kita sendiri gitu, terus muncullah jadi konsep Zona Merah gitu. Dengan semua konsep yang ada, kemudian ketemu dengan tim screenplay dan juga video, apa tantangan terbesar yang dihadapi pada saat awal untuk melakukan produksi? Dari ujung Mbak Vita. Ini dia nih tantangannya nih. Tantangan terberatnya adalah melewati Mbak Vita dan Mas Faye. Wow, ada 2 portal ya? Ada 2 portal. Waduh, oke baiklah. Satu portal Mas Faye memasuki dunia lain, kita masukin portal berikutnya dunia lain lagi. Iya. Coba lo Mas. Iya. Itu gimana lo akhirnya bisa lolos menghadapi 2 portal itu? Dengan doa dan Mas kayak mau ijab kabul masih jadinya. Ya, apa tantangannya? Artinya kalau kita kerja kolaborasi itu kan kemudian kita menemukan titik-titik tengah di mana cerita ini bisa bekerja untuk semuanya kan. Bisa diamini oleh tim screenplay, bisa diamini oleh tim video gitu. Akhirnya 2 portal yang mengerikan ini terlewati.
Oke, baiklah. Rekan-rekan media, nanti kalau ada pertanyaan mohon ditahan dulu. Saya minta izin, saya akan ngobrol-ngobrol dulu dengan para cast dan juga filmmakers dari tentunya video original series Zona Merah ini. Kemudian juga dari kita baru dapat lihat kesempatan teman-teman ini adalah kita semua adalah orang yang beruntung menyaksikan terlebih dahulu tidak hanya satu tapi juga 2 episode pertama dari video original series Zona Merah. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua dan rekan-rekan media. Baru tayang besok loh, ya. Itu juga pakai yang ekspres ya. Ya kalau nungguin bersabar ya agak ngehemat banget ya baru minggu depan. Tapi somehow pada kesempatan kali ini dari beberapa adegan yang ada dari adegan yang mamanya Ella yang di awal itu yang semua nggak nyangka tiba-tiba kayak begitu. Kemudian tadi kalau sempat ada yang bilang juga tadi siapa Azril ya? Yang tadi dari tim Davan siapa? Azril. Nah, bilang pada saat Mas yang botak yang di awal itu yang dikubur itu keluar. Tapi satu hal juga yang menjadi Mas botak Pak Budi ya bener. Lama-lama banget tuh Budi itu. Udah gak produksi lagi. Anyway, somehow ada satu juga adegan yang membuat semua juga wow, ini keren banget secara teknis. Pas di kerangkeng padahal terjadi outbreak. Tiba-tiba satu orang penjaga datang bawa apa tadi? Golok ya kan? Itu langsung semua udah ya. It's dalam beberapa menit ke depan tuh semua pada tegang semua. Itu bagaimana cara secara teknis untuk membuat treatment dan juga sinematografinya Mas Fajar? Jadi bukan Mas Fajar. Bukan Mas Andri belum sabar ya. Oke. Ya, Saya bagi Andri akan menjawab. Iya. Perasaan saya mulai gak enak nih. Oke. Bukan Bupati. Mas Fajar ya. Silakan Mas Fajar langsung dihajar aja. Kalau rumit ya. Iya. Secara teknis ya kita syuting Mas. Iya. Maksudnya pertanyaannya. Saya nggak tahu nih apa yang saya bego nanya apa gimana ya. Ada ketantangan. Bayangkan lo pemain syutingnya sama dia gimana? Iya itu dia makanya. Kebayang banget nih. Padahal baru kenal 5 menit loh tadi. Dari tantangan teknisnya ada nggak Mas? Itu kita long take ya Pak? One take atau long take atau bagaimana tuh? Tuh kalian udah lihat itu ya? Udah Mas. 2 episode pertama ya itu hebat banget Mas. Oke, itu di syuting dengan cara long take, yaitu kemudian kameranya harus bergerak mengitari lokasi itu. Berarti kita waktu itu harus mendesain bagaimana kameranya harus ditempatkan di berbagai tempat gitu. Karena kalau teman-teman lihat tadi ada kamera yang dari atas, gitu kan. Nah itu kemudian berarti kameranya harus disambung-sambung gitu. Nah yang menyebalkan dari syuting scene itu sebenarnya kan kita harus rehearsal dulu, memastikan semua orang ada di waktu dan tempat yang tepat. Dan jangan sampai kamera kelihatan juga ya. Jangan sampai kamera bocor ya. Nah itu another thing lah. Kalau yang pertama adalah Andri harus kamu masuknya harus dari sini, dari sana, dari sini, nanti disambut Devano keluar dari sini. Nah itu kita udah latihan beberapa kali, belum syuting dong. Belum syuting. Nah itu baru kita syutingnya, dan syutingnya itu take-nya sekitar 5 kali kalau nggak salah ya. 5 kali. Enggak 12 ya. Tepuk tangan. Nah, di wilayah teknis yang lebih rumit lagi, teman-teman pasti kebayang kalau ada kamera bergerak itu berarti seluruh tim make up, seluruh tim audio, seluruh tim penyutradaraan berarti harus bergerak ngikutin di belakang kamera. Jadi sebenarnya kalau ngeliat itu rame banget. Ya di belakang kamera pada rubung gitu. Iya. Devano sendiri yang sebagai yang paling ada di situ gimana? Latih proses syutingnya? Ngos-ngosan sih. Ngos-ngosan. Itu berapa lama? Ingat nggak berapa lama take-nya tuh? Berapa menit ya? Itu kalau take-nya enggak. Itu 3 menit doang. Enggak, 3 menit. Iya, 3 menit udah kos-kosan ya? 3 menit tapi lari disuruh cepet-cepet. Lari dari zombie, lari terus pokoknya lari aja gitu. Pokoknya lari terus ya. Jadi take keempat si Devano udah. Iya. Take keempat Devano udah turun 3 kilo kayaknya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh Maria nih. Benar. Jadi itu memang tantangannya berapa lama? Tapi emang jadi 3 menit. Tapi total syuting berapa lama inget nggak? Ya 5 kali take, artinya ya 5 kali take sih pokoknya. Iya, 5 kali itu berapa jam tuh inget nggak? Itu pokoknya kita dekat-dekat ini sih, dekat-dekat mau sunset gitu ya. Iya, karena kita ngejar matahari. Kan nggak ngeset matahari kan. Iya benar. Jadi bayangin kalau tadinya gambarnya ada orang ngikutin pakai kamera, dia lari, pas ada di titik tertentu nanti ada orang pakai seling, terima kamera, dia terbang ke atas, turun di sana udah siap orang naik motor. Jadi kamera turun, naik motor, ngong gitu ngikutin lari Devano gitu. Tepuk tangan dong untuk Cakra dari tim produksi dari Zona Merah ini, tim heboh tentunya. Nah dari Mas Fajar juga kita beralih pada Mas V yang tentunya dari screenplay juga.
ngurusin segala macam detail produksi dan juga ada message tertentu yang dimasukkan. Dan tentunya message tertentu yang dimasukkan adalah bagaimana kearifan lokal atau unsur lokal dimasukkan dalam sebuah genre namanya thriller action ini dengan mayat hidup tersebut. Nah, bekerjasama dengan tim penulis Pena Kawan dalam menulis cerita Zona Merah ini, bagaimana nih Mas? Bagaimana nih Mas P bagian memasukkan kearifan lokal dalam cerita ini supaya lebih relate sama kehidupan kita? Ya, thank you udah pada datang semua teman-teman media, terima kasih. Mungkin ininya cara berpikir di awalnya kita pasti udah sering banget ya nonton film-film zombie dari mana-mana gitu, referensinya banyak gitu ya. Tapi pertanyaan di awal adalah bukan bagaimana caranya kita membuat film zombie Indonesia, tapi bagaimana kalau di Indonesia ada wabah zombie. Oh, dibalik seperti itu ya angle-nya ya? Ya, kita pikirin itu dulu gitu. Pasti responnya berbeda, ceritanya juga jadi berbeda, terus kondisi politik juga pasti akan berpengaruh gitu. Itu yang kita pikirin, dan ini terjadi di mana dan ada unsur lokal apa aja di situ. Indonesia ini punya tanaman apa aja, punya buah apa aja, punya kebiasaan seperti apa. Bupatinya nanti kalau politikus daerah itu kalau meeting tuh mungkin beda nih sama politikus yang ada di film-film Hollywood di mana gitu. Ini sampai sedetail itu dipikirin ya. Jadi hal seperti sampai bahkan kita mikir ini kota Rimbalaya ini fiktif ya, tapi harus believable gitu ya, harus dipercaya gitu. Jadi kita sampai mikirin peta kotanya seperti apa, kenapa kota ini punya terowongan, kenapa kota ini punya jembatan banyak, sejarahnya seperti apa dulu, ini yang bangun pertama dulu siapa, namanya dulu apa, itu semuanya orang-orang ini siapa nih, kenapa pindah ke sini gitu loh. Semuanya sebenarnya kita banyak banget yang nggak muncul di layar yang kita rancang di awal. Oke, backstory-nya itu yang memperkuat apa yang tampil di layar tersebut ya Mas ya? Iya, supaya berasa banget ini memang sebuah zombie outbreak, sebuah wabah mayit yang terjadi di kita, di Indonesia gitu. Oke. Dan bisa terjadi dalam hidup kita. Aduh. Nggak lama lagi. Jangan dong. Oke, stop. Mas P, tepuk tangan dong buat Mas P dengan tim yang benar-benar memberikan soul ataupun jiwa lokal. Kita lagi tanam bunganya sekarang. Jangan ya. Bunganya cuma ada kalau ngeliat di depan di lobby tuh ada ya. Bunganya tuh ada contoh mock up-nya. Dan mock up tersebut juga nanti bisa dilihat teman-teman bagaimana sejarahnya. Dan kalau kita baca pada sore hari ini juga satu adegan yang bikin kita kasihan. Ya ampun nih cewek kasihan banget ya, baru mulai udah orang tuanya berantem, kemudian baru jalan ke kota, langsung belum nyampe udah kena masalah, emaknya mati. Ella, Maria Theodore. Ini buat kamu action thriller pertama atau bagaimana nih? Iya, ini kebetulan action pertama aku, project pertama ya. Udah action thriller pula ya? Iya lagi. Double combo double ya, kill. tantangannya ya. Yes. Apa preparation kamu untuk menghadapi masalah hidup dalam bentuk mayat hidup? Iya. Dan emaknya langsung mati loh. Banyak-banyak ketemu sama sutradaranya emang. Oh iya. Sama hidup. Untuk Ella sendiri proses workshopnya kemarin dapat 7 hari, seminggu lah itu sekitaran. Terus pertama kali dapat skrip, aku bedah skrip sendiri sama ada Kak Richard namanya. Terus setelah itu di sela-sela libur workshop, latihan Korea dan lain-lain, aku latihan fisik, kebetulan latihan lebih fokus ke core exercise aja sih, karena banyak scene-scene dimana aku harus lari-larian dan aku harus kuat itu kan, kuat lari. Jadi aku latihan core aja. Terus aku nonton film luar namanya Kill Bill buat reference, aku megang katana dan lain-lain ya. That's it. Oke. Termasuk juga nggak sih tadi latihan megang pacul? Pacul kebetulan dilatihnya sama tim Piranha. Oh gitu ya. Thumbs up for them. Oke, thank you so much. Tepuk tangan dong buat Maria Theodore sebagai Ella. Satu hal juga yang nampaknya belum kelihatan di episode 1 dan 2 dari Zona Merah adalah nanti kedekatan hubungan antara Ella dan Adi. Ya kan? Oh, ada. Kok tahu? Hah? Kok tahu? Ada di cep kebetulan Mas, ada contekannya. Tahu. Walaupun tanpa menjadi spoiler, tapi ditungguin tuh. Sama ada pertemuan di tengah jalan antara Ella dan juga Adi. Membangun chemistry bagaimana? Antara anak kota dengan anak desa. Devano. Aku orang desa. Iya kan? Devanonya enggak, Adinya iya. Pengen banget ke Jakarta, ya Allah. Devano cukup mudah sih bangun chemistry sama Devano, soalnya dia anaknya open book banget. Open book banget. Oh gila. Seberapa open sih Devano? Open Semua book-nya. diceritain sama dia. Iya kayaknya.
Open book. Maksudnya enak diajak diskusi dan banyak ngobrol aja sih sebenarnya di Iya, iya. 3 reading kemarin udah cair terus yeah, he's an incredible co-star and I'm thankful to work with him and yeah. Makasih Devano. Tepuk tangan dong untuk kolaborasi antara Devano dan juga Maria Theodore. Thank you Maria sebagai Ella juga. Terima kasih. Dan akhirnya saya akan berikan kesempatan pada Mas Andri. Aduh. Ini gila nih. Kayaknya sibuk banget sekarang nih, ya ampun. Bentar, bahkan memang pekerjaan ya Pak? Iya, tapi bener-bener kayaknya back to back banget nih Mas Andi Masyadi nih. Sebagai seorang wartawan, sebagai risang ya. Betul. Risang goreng ya, kata Pak Bupati ya. Betul. Ihang hohe. Risang goreng ya. Ingat ngoeng. Iya, iya. Terima kasih buat tim belakang layar juga menyisipi yang namanya jokes bapak-bapak ya di sini ya. Risang goreng sebagai seorang jurnalis. Walaupun di awal kita ngeliat nih orang kayaknya jurnalis yang nyebelin deh, kayaknya yang so asik lah, idealis, tapi ada nggak satu karakter yang lo suka dari seorang Risang? Emang iya Risang nyebelin teman-teman? Nyebelin. Iya, iya. Ya, lo butuh banget konfirmasi ya. Kan teman-teman jurnalis juga. Oh iya benar. Oh jurnalis ya, iya. Iya kan? Iya, iya. Ada apa tadi yang bisa diambil dari Risang? Yang lo suka dari karakter dari Risang? Dari karakter Risang yang gue suka dia ini ya cukup punya banyak akal bulus gitu. Menarik, cerdik dia cerdik. Iya, iya. Cara bertahan hidupnya cerdik lah gitu. Selalu cari cara supaya bisa hidup. Yang penting untuk sendiri. Wuhu. Risang juga sebenarnya salah satu karakter yang apa yang cukup sulit dimainkan karena waktu pas awal ditawarin sama Fajar sama Tata juga ini apa ya gitu karakternya. Ini karakternya dari dunia luar yang masuk ke Rimbalaya terus dia jurnalis gitu ya, mencoba mencari berita yang sebenarnya juga berita dipakai buat kepentingan pribadinya dia gitu kan. Iya. Cuma nanti along the way dia berubah mode tuh jadi survival mode. Jadi ya cukup banyak lihat cara-cara teman-teman kalau lagi ngambil berita gimana sih gitu. Terus kalau lagi ada perlunya sama Pak Zainal tuh kayak gimana sih gitu. Dan ya enjoy banget, banyak scene-scene yang gue enjoy kalau sama Pak Zainal karena ya Pak ya, menarik. Asik. Asik. Iya, kok mulai agak sedikit diplomatis sih temukannya. Dengan Pak Zainal, dengan Lukman Sardi, seorang aktor senior menjadi bupati yang antagonis. Sorry, ini pertama kali kah langsung head to head dengan seorang Lukman Sardi atau sudah pernah sebelumnya? Udah pernah. Oke, kali ini dengan seorang Lukman Sardi yang mewakili karakter yang antagonis, bagaimana membangun chemistry-nya? Kebetulan Mas Lukman orangnya serius banget ya, dia benar-benar serius banget. Ini contoh banget loh. Contoh banget role model. Gue gak pernah bercanda. Benar. Selesai syuting baca skrip, lagi tidur. Udah selesai syutingnya. Kebetulan Mas Lukman ini jujur super duper humble banget di antara Sambal goreng. Iya, pendalaman karakter. super duper humble goreng banget Mas Lukman ya, walaupun dia sudah banyak sekali pengalamannya, dia open banget, willing buat diskusi sama saya, sama Agni, sama pemain yang lainnya pun dia sangat super duper willing gitu. Jadi cukup mudah membangun chemistry sama Mas Lukman dan kebetulan jokes kita satu vibes juga ya. Kita Frekuensi, sefrekuensi. ya, betul. Saya emang PR-nya Mas Lukman kalau cerita-cerita di lokasi gitu. Ada yang mau denger cerita Mas Lukman nggak? Mau dengar cerita soal burung? Jangan lanjutin, udah. Oke, sebelum kita makin berantakan ini, saya menuju teman-teman buat Devano dan Hendra juga pada sore hari ini berperan sebagai Adi. Kalau tadi juga diwakili oleh Andri juga mengenai bagaimana keseruan syuting pada saat outbreak di kerangkeng tersebut. Ada juga nggak sih dari Devano juga yang bisa di-share pada teman-teman, terutama rekan-rekan media dan juga para Davan? Halo. Keseruan Kok dari kita nggak pakai itu sih? apa ya? Mereka bikin sendiri. Ya lu gila lu udah kayak bintang K-pop tuh nggak lu? Pakai nung gitu, nung. Iya, gimana ada keseruan lain nggak bisa di-share pada saat syuting di pada adegannya outbreak di kerangkeng tersebut? Banyak banget karena kan kita syuting udah mau penghujung rap kan. Oh itu malah di akhir ya? Udah mau di akhir-akhir. Oke. Kita syuting di Blora waktu itu, di Cepu. Di Cepu. Cepu. Iya. Tahu nggak Cepu di mana? Jawa Tengah ya, Cepu ya? Iya. Putus kelas 9. 10 Bapak. 10, 11. Iya. Oke, lanjut ya. Iya. Mohon abaikan kakak kita. Ya pokoknya seru banget karena udah mau rap, kita lagi panas-panas ya kan. Semuanya chemistry-nya udah kekumpul, semuanya di antara fighternya sama Mas Andri juga waktu itu. Jadi emang kita benar-benar semangat banget karena ini sesuatu yang ya keren aja. 3 menit gitu satu scene dan kita mesti lari-lari.
outbreak zombie ketemu sama Might segala macam tuh heboh aja, kayak adrenalinnya benar-benar pengen kasih yang terbaik. Oke, terbaik ya. Nah, tadi kan sebelumnya saya juga udah nanya sama Maria bagaimana membangun chemistry dengan kamu. Tapi kalau kamu sendiri pun membangun chemistry dengan Agni sebagai kakak adik itu bagaimana? Sebagai adik yang rebel banget, belum apa-apa baru mulai, ya piloknya gitu banget di depan. Iya. Yang pakai hijab, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Maaf ya. Di mana banyak pilak-pilak kayak gitu kalau di sekeliling Jakarta. Oh iya, walaupun ada, iya. Gimana membangun chemistry dengan Agni sebagai kakak tercinta? Boleh liatin ya. Lihatin tuh. Takut dihajar jadi. Bang ini tuh orang yang sangat humble dan sangat kerja keras, perempuan yang sangat tangguh. Udah gitu memang dia sangat serius banget sama pekerjaannya. Aku nggak berani ngeliatnya dari awal, kayak dari dulu. Cuman memang kita begitu masuk set emang udah jadi karakternya waktu itu. Jadi memang ya udah kayak marah-marahan aja. Dan sampai sekarang pun jadinya kita marah-marahan beneran. Enggak dong. Tapi lihat dong, marah-marah tapi pakai senyum. Iya, tepuk tangan buat Devan dan Indra sebagai adik. Saya beralih pada yang terhormat Bapak Lukman Sardi. Ya, ada apa ya? Ya, biasa Pak menjadi proyek Pak. Pak Zainal, Yes, Bupati antagonis. Ya, siapa Ya. bilang antagonis? Ya dari awal ketahuan Bapak, Masya Allah. Pakai Jangan menjudge sesuatu dari pas dari cuman pandangan di awal. ini pendalaman Ini yang terbiasa kamu netizen atau bukan? dari pada saat memotong bonsai pun terlihat. Emang antagonis kalau motong bonsai udah pasti gitu ya? Kalau motong pohon itu tukang. Mas Lukman Sardi. Bonsai itu seni, bro. Iya baiklah, oke. Oke, ya serius. Serius dong. Udah bubar padahal. Ini durasi ini. Ya, oke. Apa yang membuat excited untuk bergabung dengan proyek Zona Merah ini? Ya excited lah. Ya kenapa? Ya Allah. Tanya macam apa itu? Ya. Ini kamu kayak resign. Justru pengen mengkonfirmasi kembali. Dari pertama dapet ceritanya tuh kan kayak tadi dibilang bahwa kita belum pernah punya sebuah cerita kalau Iya. di Indonesia zombie. Iya. Kalau kita ngomong film luar banyak banget tuh Iya. ngomongin zombie. Tapi yang sebenarnya buat aku cukup menarik adalah waktu dikasih tahu latar belakangnya itu sendiri, karena tadinya kan kepikiran ini zombie yang kayak gimana ya? Iya. Karena ini Indonesia, Iya. gitu. Apakah kita akan sama seperti itu atau enggak? Tapi ternyata sangat menarik begitu baca ceritanya dengan adanya kota Rimbalaya, dengan sejarahnya, dengan orang-orang di dalamnya, dengan Iya. termasuk dengan karakter bupati itu yang menurut aku pribadi Iya. itu sebuah karakter yang sangat challenging untuk dieksplor. Iya. Kompleks gitu. Iya. Jadi kalau kamu tinggalnya di kompleks apa di Saya klaster Pak. Iya. Klaster. Beda tuh. Iya. Saya kejebak lagi. Terjebak lagi. Masuk. Kayaknya gue sama kalau gue jangan sampai gue Lukman sama Andri nongkrong jangan deh. Berantakan dah. Ya, jadi kompleks terus ya of course aku ngelihat para pemainnya juga gitu ya. Iya, Ternyata ini seumuran gitu ya. Ya sumber banget dia. Iya. Sebenarnya hal yang bisa Tuan saya berbagi. setahun kan Mas? Iya, Tuan kamu. Iya. Ah, Mas Rizal. Bisa itu iya. Iya. Kira-kira gitu sih. Oke, yang menarik juga dari di awal tadi Mas Lukman juga bilang bahwa lo bisa bayangin dong, gue syuting sama yang namanya Fajar juga Tata. Apa yang menarik juga nih, bisa dibagi dengan teman-teman media dan juga tentunya dengan para fans juga. Apa sih yang membuat menarik kerjasama dengan Mas Tata dan juga Mas Fajar? Sebenarnya itu basa-basi, nggak ada menarik-menariknya sama Oh, sekali. iya. Nggak bercanda. Iya. Aku nih pertama kali banget kerja sama Tata sama Fajar. Tapi aku sudah melihat hasil karyanya Tata seperti Pertaruhan gitu Yap. kan. Buat aku dengan Pertaruhan itu sebuah action yang menurut aku juga menarik, tapi secara digarapnya dengan baik actionnya, tapi secara dramanya juga sangat kuat. Iya. Nah ini yang membuat aku juga ngerasa bahwa sangat kayaknya bisa dapat sebuah pembelajaran baru ya bekerja sama dengan mereka. Iya. Gitu. Aku ngelihatnya seperti kayak gitu karena buat aku sesuatu yang baru itu harus apa ya? Itu akan sesuatu yang menarik untuk akhirnya kita bisa belajar dan menambah teman baru tentunya. Oke. Iya. Tepuk tangan untuk Mas Lukman Sardi dengan petuahnya pada sore hari ini. Terima kasih. Giliran gue petua. Itu penghormatan. Dari sisi drama juga tadi yang disampaikan oleh Mas Lukman Sardi juga, kalau ngomong soal drama juga tentunya kita bisa melihat bagaimana
sebuah drama dari karakter Maya yang diperankan oleh Agni nih. Tepuk tangan buat Agni pada sore hari ini. Seorang alpha female ya. Emang gitu ya drama ya aku ya? Iya. Jadi Maya drama. Dia emang drama banget lagi. Bukan apa ya? Bukan banget kan? Iya. Ya, saya drama. Maksudnya apa ya? Dramanya ya kan, alpha female nih. Ya, ya. Tenang. Ada pistol nggak? Pistol. Selesain aja. Gimana ngadepin kakak lu nih kalau udah kayak gitu? Ayo, lo kebayang nggak? Iya, kenapa? Tapi gini, sebagai seorang alpha female, karakter Maya tersebut apa sih kira-kira menurut kamu yang bisa di-share pada teman-teman semua pada sore hari ini yang bisa membuat seorang Maya itu bisa survive di rimba layar? Buat aku resiliennya Maya sih bagaimana dia bertahan dari mayat dan kehidupan sekitarnya. Oke, gitu ya. Iya. Apa juga karena emang dia punya tanggung jawab besar sebagai seorang kakak? Betul, karena dia sangat sayang ya sama adiknya. Oke. Dan dia cuma punya adiknya dan gimana ya, dia pengen adiknya tuh punya masa depan yang baik gitu, dan pengen adiknya tuh nggak rebel lagi gitu, tapi kok agak susah gitu ya, sampai kayak di titik tertentu kayak aduh ini sih diapain ya, jewer aja deh gitu. Oke. Terus kayak si adik kayak iya udah mbak aku nggak apa-apa, dia mau aja diapain gitu. Oke, dan yang unik juga pada syuting dari Zona Merah ini dilakukan pada saat bulan puasa. Betul. Bulan puasa, bulan Ramadan, dan kamu mesti kerja syuting yang membutuhkan kemampuan fisik. Bagaimana seorang Agni Nihak menjaga stamina selama proses syuting Zona Merah? Pertama bismillah. Bismillah. Insya Allah diberikan berkah oleh Allah gitu, Subhanahu Wa Taala. Gimana ya, terus kayak emang gak mudah sih syuting di bulan puasa gitu. Yeah. Terus juga ditemani ibuku, jadi kayak kalau mau nggak puasa gitu kayak takut ya. Ini kuncinya di ibu. Maknya dari kecil kecil. Jadi kayak akan aku jalani semua apapun yang ada di depan tapi sambil nangis. Jadi Seperti kayak- itu ya. Iya, Nangis karena tapi ada batal ibuku. puasa. Enggak bercanda. Oh, Tapi iya. kayak ya udah itu emang gak mudah, tapi juga nggak pengen kehilangan momen saat puasanya dan pengen dapat berkah lebih. Jadi Ya, kayak amin. ya udah akan kujalanin walaupun itu ya berat. Ya, tepuk tangan dong buat Agni. Ingat tuh kerja adalah ibadah juga, ya demi kebaikan juga. Thank you. Dan juga tentunya dengan kerja keras dari tim Zona Merah dan juga video original series juga hari ini yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman tadi ngelihat di depan sudah kelihatan bahwa bagaimana set yang diperlihatkan buat teman-teman selama acara press-con dan juga screening ini. Tentunya juga menjadi bagian dari tim marketing dari video. Nah, Mas Teguh Wicaksono, Halo, hai. Chief Marketing Officer Video. Hai. Dengan skala yang apakah diberikan sebuah treatment luar biasa buat Zona Merah ini, pengen tahu juga bisa di-share kepada rekan-rekan media dan juga teman-teman fans juga bagaimana strategi pemasaran marketing dilakukan untuk Zona Merah ini. Halo semua teman-teman, terima kasih sudah datang ke screeningnya. Sebenarnya komitmen video terhadap industri lokal tidak diragukan ya. Cuman yang ini kami especially excited banget. Karena tadi dijabarkan oleh Mbak Vita juga dan teman-teman, ini nih adonannya menarik banget. Jadi ada irisan politiknya, ada angle real story-nya, tapi juga zombie secara angle juga universally udah dikenal gitu kan. Jadi kita sih di marketing excited banget karena ini yang bisa digoreng banyak banget gitu. Kita udah nyiapin banyak banget materi, bahkan kita ngedrop contohnya ngedrop trailernya di festival musik. Terus kita bikin mobil mayat keliling. Teman-teman kalau ada QR di sekitar sini, kalau di scan ada AR-nya. Terus kalau teman-teman ngecek social media video original sekarang miminnya ngomongnya kayak zombie. Jadi kita tuh excited banget karena ini nih materinya seru banget gitu. Jadi senjata untuk kita jualan dan promosi Zona Merah ini banyak, dan kami yakin juga akan berbanding lurus sama excited teman-teman juga nanti pas nonton. Gitu sih sebenarnya. Jadi itu semua keseruan yang akan dipersembahkan, diperlihatkan untuk menyambut Zona Merah ini. Betul. Oke, jadi itu nanti mobil kerangkeng di depan itu akan muter-muter. Bisa disewa itu nanti kayak taksi gitu. Enggak ya? Buat ada mau pindah rumah bisa sewa loh, tapi pakai kerangkeng. Grab gitu kayak Grab. Kayak gitu ya. Iya, jadi tuh kita men-showcase experience mayat hidup gitu kan ya. Gimana aja kalau lo bisa ngeliat si mayat ini keliling Jakarta, terus kayak lo bisa langsung get a glimpse of what it tastes like gitu ceritanya. Oke, boleh tahu nggak kemana nanti perginya tuh mobil? Gue WA dulu ya orangnya. Ya oke, baiklah gitu. Pokoknya nanti Devano mau di situ. Devano bisa ditunggu ya. Ada Mas Andri juga. Iya, benar. Sutradaranya juga. Iya. Gitu. Jadi tuh Nah, zombie kan, zombie. Iya. Oke. Sekarang coba kita beri kesempatan buat rekan media yang pengen bertanya, kami persilakan. Langsung ada cast dan juga filmmakers dari Zona Merah pada sore ini, kami persilakan. Ada? Oh mungkin apa udah gak sabar nanti buat doorstop. Oke, satu deh kita beri kesempatan.
dari depan. Boleh kita, saya kan samperin nih. Oke, udah ada mic-nya, baiklah. Mbak boleh berdiri mewakili nama dan juga mewakili media mana? Singkat aja, silakan. Enggak, saya penasaran aja. Mbak berdiri dong Mbak. PW Mbak. sama. Oke, iya, oke. Iya. Gimana sih bangun chemistry-nya antara Agni ini sama Andri Masri, karena sebelumnya di satu film yang Berbeda. Iya, tentunya. Kan Jangan disebut ya. pasti, Oke, terus lanjut. Gitu. Pakai dua mic. Oke, dua mic. Terima kasih. Mbak siapa namanya? Shana. Mbak Shana. Iya. Oke, Mbak Shana. Silakan. Mungkin secara singkat Andri dan juga Agni. Andri dan Agni. Oke, silakan. Ya, beda karakter kan saat ini kan langsung. Enggak gitu ya. Kebetulan memang di project ini dipertemukan lagi sama Agni Nihak. Enggak. Senang. Kewajibannya mana? Dia ngomong seneng guys, seneng nggak? Iya. Dari pas saya belakang kalau ada kamera di sini. Dia mah alpha female kayaknya on off screen deh langsung. Ya soalnya kan dia selalu menuntut hak bukan kewajiban. Enggak ya, bapak-bapak. Iya. Tahu nggak kenapa namanya Agni nih? Kenapa? Kalau sana Agnana. Kesana apa? Agnana juga udah lanjut Mbak. Andri, tolong diluruskan Andri langsung jawab secara singkat. Gimana? Ya dibuang-buang lagi. Agni silakan Agni. Ya. Gimana ya waktu tahu gitu ada Mas Andri gitu kayak ya udah ayo. Oh ayo aja. Ayo karena menurutku sebuah proses yang menyenangkan ya kalau bekerja Iya. sama Mas Andri gitu. Selain dia lebih senior, dia mengayomi, dia juga kebapakan, Iya. Saya dipanggilnya papa sih lu kasih. Terus hubungan interpersonal yang kita bangun juga menurut aku baik. Kita Oke. nggak pernah berantem kan? Sering kan? Ya udah oke. Yang penting udah pernah kerja bareng, jadi untuk membangun chemistry nggak dari nol lagi ya. Iya benar. Oke. Dan itu sebuah nilai plus lah ya buat bisa ngasih performa yang baik buat teman-teman yang udah akan mau nonton atau udah nonton Zona Merah. Cakep, tepuk tangan dong buat Agni ini dan juga tim dari cast filmmakers dari Zona Merah. Oke, sebelum nanti kita foto bareng dan juga nanti kita pindah untuk red carpet, dari Agni deh, semuanya masing-masing satu kata. Kenapa semua orang mesti nonton video original series Zona Merah? Thrilling. Pak Bupati silakan Pak, kita kalau kuat saja. Jangan pakai link-link, jangan. Thrilling. Kasihan Mas ini, terakhir bingung nanti mikirnya. Mas Tugu PR banget, dia sih gue ngomong marketing tapi gak usah mikir. Google. Iya, nanti buka, emang kita mau pantun. Belakang thrilling, Mas Lukman Sardi. Excitement. Mas Bek. Kocak. Kocak. Oke, baiklah. Wow. Sebuah pono. Kamu happy? Ini ada kuntilanak makanya. Gue tuh gak tau beda. Dia sadar Mas, sadar. Beda tipis antara happy dan kerasukan soalnya. Salah judul kayaknya. Iya. Oh iya, oke. Mas V, hebat sekali. Apa tadi katanya? Kocak ya. Mbak Vita? Fresh. Fresh, iya. Bloody fresh. Mas Fajar. Fresh. Ya udah, nggak boleh lagi fresh, tolong. Maaf. Iya, sorry. Itu kan Mas Fajar bukan eho. Ya, jadi nggak boleh ngulang. Rusuh. Oke, baik. Mas Andri? Lari. Oh, lari. terus. Ngos-ngos. Lari terus. Ngos-ngosan. Maria? Lari. Hektik. Oh, hektik. Mas Teguh? Suspense. Gue ngapain? Gue terakhir lagi nih, aduh apa? Udah ngomong pengen pakai bahasa Inggris suspense, dipakai Mas Teguh lagi ya. Devano? Bahasa zombie aja. Politik. Tepuk tangan sekali untuk para cast dan juga filmmakers dari video jenis Zona Merah. Yuk, sebelum kita nanti berpindah untuk red carpet, boleh dong kita foto bersama? Alright, kalau gitu.